وما بعدها ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها أما بعد. Bapak-bapak para jamaah majelis Aqiqah rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita masih dalam suasana Idul Kurban, bulan Zulhijjah, bulan rukun Islam yang kelima, yaitu bulan ibadah haji. Zulhijjah, ibadah kurban, Hari Raya Idul Adha tidak terlepas dari kisah antara bapak dan anak, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Bapak dan anak ini sebagai seorang nabi dan rasul, bisa kita ambil keteladanan antara ayah dengan putranya, antara kita dengan anak kita yang laki-laki. Hubungan yang pertama antara ayah dan putra adalah memberi nama yang baik. Alhamdulillah, adik atau anak kami Sumarno, kami panggil anak karena sebagai anak murid kami di pondok Ma'had Darul Fikri, telah memberikan nama yang baik untuk cucu daripada Kiai Haji Ahmad Juhaini, yaitu Gustav Akmal Al-Wafi. Gustav bahasa Jerman artinya soleh, orang yang baik. Akmal artinya sempurna, akhlaknya dan sempurna fisiknya. Sedangkan Al-Wafi artinya setia, yaitu setia kepada Allah dan Rasulnya, setia kepada negara dan orang tuanya. Jadi yang pertama, antara ayah dan anak memberikan nama yang baik, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan nama putranya yaitu Ismail. Hubungan yang kedua para jamaah rahimakumullah adalah hubungan ta'awun alal birri wa taqwa. Ayah dengan putra harus menjalin hubungan yang baik, kerjasama yang kokoh di dalam kebaikan, terutama terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail, mereka sabar, berkorban, menepati janji Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Nabi Ibrahim bersedia menyembelih putranya Ismail, dan Ismail pun ridho juga untuk disembelih. Tujuannya bukan hanya sekedar mati konyol, tapi tidak, tujuannya semata-mata karena menegakkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengan putra kita juga harus kita yakinkan bahwa kita bersama-sama menegakkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni adbahuka fanzur madza tara." Ketika itu Ibrahim berkata kepada Ismail yang sudah sampai pada usia sanggup, "Ya bunayya inni ara fil manam," wahai anakku, aku melihat dalam mimpi, "anni adbahuka," aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Fanzur madza tara. Wahai anak, bagaimana pendapatmu? Ketika Nabi Ibrahim mengatakan fanzur madza tara, maka hubungan yang ketiga yang harus terjalin antara ayah dengan putranya adalah hubungan komunikasi yang baik. Bukan hubungan otoriter, bukan hubungan pemaksaan kehendak, enggak. Tapi ayah hendaklah minta pendapat kepada anaknya. Jadi kita jangan mentang-mentang anak kita masih kecil, tapi kita paksakan kehendak kita, enggak boleh seperti itu. Tetap kita mintai pendapatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih putranya, tetap minta pendapat. Nabi Ismail waktu itu usianya lebih kurang 7 tahun. Nabi Ibrahim tetap menghargai anaknya. Diberi peluang anak itu untuk mengutarakan pendapatnya, agar anak kita berani berbicara, anak kita tidak kita bentak. Kadang-kadang kesalahan orang tua adalah ketika ada tamu, anaknya diusir. Kadang-kadang anak kita sedang main di ruang tamu, ada tamu, kita usir anak kita, suruh ke belakang. Ini salah sebetulnya, Bapak, para jamaah rahimakumullah. Biarkan anak kita bergaul dengan tamu, agar muncul keberaniannya, agar anak kita punya jiwa keberanian, kepahlawanan, keperwiraan. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim kepada putranya Ismail. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu nak? Nabi Ibrahim yakin itu perintah Allah.
Tapi tidak langsung disembelih anaknya, enggak, minta dulu pendapat putra beliau Nabi Ismail alaihissalam. Yang keempat, para jamaah rahimakumullah, hubungan yang harus terjalin antara ayah dengan putranya adalah hubungan saling mendoakan, satu mendoakan, yang lain mengaminkan. Kalau ayah berdoa, anak mengaminkan. Anak berdoa, ayah mengaminkan. Begitu terus. Hubungan kita harus terjalin dengan anak untuk saling suka berbagi doa, berbagi amin. Kita nggak tahu, barangkali anak kita doanya diijabah oleh Allah. Sebagaimana tidak tertutup kemungkinan ayah juga doanya mustajab terhadap putranya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a." Ketika Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, setelah selesai pembangunan Ka'bah, mereka berdoa, "Ya Allah, terimalah ini ya Allah." Jadi Ka'bah yang sekarang tegak berdiri kokoh di Mekah itu adalah karya buah tangan bapak dan anak, Ibrahim dan Ismail. Lalu mereka berdoa, "Ya Allah, terimalah ya Allah rumahmu yang kami bangun walaupun sederhana ya Allah." Ka'bah itu rumahnya tidak mewah, hanya berbentuk kotak persegi saja. Tapi dengan kesederhanaan itu menunjukkan keikhlasan. Nah, keduanya berdoa. Yang satu berdoa, yang lain mengaminkan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Ya Allah, terimalah, Engkau Maha penerima doa, pendengar doa ya Allah. Dilanjutkan lagi doanya secara khusus, Rabbana waja'alna muslimaini. Jadikanlah kami berdua ya Allah, aku dan putraku atau aku dan ayahku, muslimaini, dua orang yang tunduk kepadamu ya Allah. Waja'alna ummatan muslimatan lak. Begitu juga keturunan kami ya Allah, jadikanlah keturunan kami itu umat yang tunduk kepada perintahmu ya Allah. Ada lagi doa Ibrahim yang lain, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah para jamaah rahimakumullah, mari kita terus menyuburkan berbagi doa dengan putra kita atau putra-putri kita. Kita berdoa, anak kita mengaminkan. Atau anak kita suruh doa. Misalnya kita nggak bisa doa, anak kita kebetulan mondok di Darul Fikri, suruh dia berdoa, kita mengaminkan. Nah, ayo doa anak. Doakan agar rumah kita adem, keluarga kita didamaikan oleh Allah, tak ada perkelahian nak. Suruh anak kita berdoa. Insya Allah doa anak kita, terutama doa anak yang belum balik, masih suci, belum ada dosa, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan nak, sawah kita subur, melimpah, kita akan panen raya bulan depan. Nah, jadi para jamaah rahimakumullah, jangan pernah bosan minta anak kita doa. Kita nggak tahu dari mulut mana doa itu didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima para jamaah, hubungan ayah dengan putranya ini paling penting. Kalau putra kita sudah menikah, lihat akhlak istrinya, apakah istrinya pandai bersyukur atau tidak. Nabi Ibrahim pada kunjungan pertama, waktu itu Ismail baru saja menikah. Waktu itu Ismail sedang tidak ada di rumah. Nabi Ibrahim disambut oleh menantunya. Nabi Ibrahim bertanya, "Wahai nak, mana suamimu?" Kata istri Ismail, menantu Ibrahim menjawab, "Kharaja yabtaghilana." Oh, suami sedang keluar berburu. Bagaimana keadaan kalian? Nabi Ibrahim kembali bertanya. Kemudian istri Ismail ini menjawab, "Keadaan kami susah, nggak ada senangnya. Suami seperti ini." Pokoknya istri Nabi Ismail ini mencela suaminya di hadapan orang tua yang dia tidak kenal bahwa itu adalah mertuanya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada istri Ismail tersebut, "Kalau suamimu pulang, sampaikan pesan saya kepada suamimu agar dia melepas palang pintunya, mengganti palang pintu. An yubaddil atabata babihi, bahasa Arabnya itu. Suamimu datang, suruh dia ganti palang pintu.
Kemudian Nabi Ibrahim pun kembali ke Palestina. Waktu itu Ismail di Mekah. Datanglah Nabi Ismail beberapa saat kemudian. Lalu istri Ismail berkata kepada suaminya, tadi ada orang tua datang, sifatnya seperti ini, fisiknya begini, tingginya sekian. Oh, itu adalah ayahku, kata Ismail. Langsung dia menangkap fisik dan ciri ayahnya. Lalu ada lagi pesan, kata Ismail. Ada. Orang tua tadi mengatakan agar engkau mengganti palang pintu. Lalu Ismail pun mengatakan bahwa isyarat ayahku adalah palang pintu itu adalah dirimu. Orang tuaku menyuruhku untuk menceraikan dirimu. Akhirnya wanita tersebut diceraikan oleh Ismail. Karena apa? Karena ketaatannya kepada ayahnya. Lalu beberapa hari setelah itu, beberapa bulan kemudian, Nabi Ismail kembali menikah dengan seorang gadis. Begitu juga kejadiannya sama, Nabi Ibrahim pun berkunjung setelah dia tahu bahwa dia punya menantu baru, pengganti menantu yang pertama. Dia pun bertanya. Waktu itu pun Ismail sedang berburu pula. Mana suamimu? Sedang berburu. Bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah, semuanya cukup. Jadi istri yang kedua ini di tengah kesederhanaan, profesi Nabi Ibrahim itu hanya sebagai seorang pemburu. Tak ada profesi mewah di sana, tapi istrinya itu mensyukuri apa saja yang diberi oleh suaminya. Maka kemudian Nabi Ibrahim berpesan, sampaikan kepada suamimu agar dia mempertahankan palang pintunya. Jangan diganti palang pintu, cukup satu kali saja yang dulu. Kemudian perempuan tersebut menceritakan kepada suaminya. Lalu Ismail mengatakan kepada istrinya, sesungguhnya palang pintu itu adalah engkau, bahwa orang tuaku, ayahku memerintahkan agar aku mempertahankan dirimu. Cukup aku mengganti istri hanya satu kali saja, karena dia ridho kepada dirimu. Jadi yang kelima ini para jamaah yang paling penting. Misalnya pada saatnya nanti istri kita menikah, putra kita menikah, maka kita pantau terus, kita nilai, kita evaluasi, kita nasihati. Tak mesti kita suruh menceraikan, tapi yang penting kita nasihati terus agar rumah tangga putra putri kita kelak adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Inilah barangkali yang bisa kami sampaikan dalam kajian Majelis Aqiqah dalam rangka semarak bulan Zulhijjah, bulan Idul Adha, bulan Haji, dan bulan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Lebih kurangnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah